walakinnahum iktamadu fi dzalika ala muqaddimatin yusallimunaha min husumihim ittarrahum ila taslimiha imma at-taqlid aw ijma'ul ummah aw mujarradul qabuli minal qur'ani wal akhbar. Walakinnahum ban tatapena taifatul mutakallimin iktamadu panika atau tanggenan kasyara taifah fi dzalika ing dalem kadisa iya muhum bima nadabahumullah ala muqaddimatin ing atase banyak-banyak muqaddimah mantek ya. Muqaddimah di mantek itu apa? Premis kalau bahasa sekarang, premis. Itulah ada yang muqaddimah kubra, muqaddimah sughra. Dari muqaddimah tersebut nanti akan memunculkan natijah. Itu. Jadi mutakallimin untuk membela ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu iktamadu fi dzalika ala muqaddimatin yusallimunaha min husumihim. Yusallimunaha seneremah. Hada ka muqaddimah. Yusallimunaha semataslim. Pasera taifatul mutakallimin hada ka muqaddimah min husumihim dari banyak-banyak musonah taifah. Ittarahum maksa hum daka husumihim ila taslimiha daka naremah muqaddimah imma at-taqlidu penapa taklid au ijma'ul ummah ataba ijma' umat au mujarradul qabuli ataba melolona naremah minal qur'ani dari Quran wal akhbari dan banyak-banyak hadis. Untuk membela ahlu sunnah wal jamaah, mutakallimin ini kata Imam Ghazali, mereka berpegangan atau mengambil pijakan untuk membangun argumen mereka, membangun narasi-narasi mutakallimin dengan apa? Dibangun dengan sesuatu yang dapat diterima oleh musuh. Namanya sesuatu yang diterima oleh musuh itu gak harus benar. Jadi pokoknya bagaimana sekiranya argumen ini diterima oleh musuh. Bahkan ya kadang memakai memakai argumen yang musuh pakai agar mereka taslim dengan pendapat tersebut. Mudahnya saja kalau ada orang Islam debat dengan orang Kristen, tentunya kita nggak pakai Al-Quran, enggak, tapi pakai kitab sucinya Kristen, pakai Injil. Kita misalnya debat dengan dengan kelompok Syiah, ya maka kita pakai kitab-kitabnya Syiah. Bukan berarti kita mengiyakan kepada kitab-kitab tersebut, enggak, tapi biar taslim, biar bisa mereka menerima argumen yang kita pakai. Itu yang disayangkan oleh Imam Ghazali. Maksudnya bagaimana? Bukan disayangkan hal itu tidak berguna, enggak, itu berguna, tapi tidak memenuhi apa yang beliau ingin capai, yaitu adalah kebenaran. Beliau ingin mencari kebenaran. Apakah cukup dengan mencari kelemahan-kelemahan lawan? Ya enggak lah. Enggak bisa menemukan kebenaran hanya dengan bermodalkan mencari kelemahan-kelemahan lawan. Para mutakallimin ya kadang menggunakan narasi-narasi musuh untuk diserangkan kepada mereka. Nah, dan mereka tentunya terpaksa menerimanya. Ya baik karena taklid atau ijma'ul ummah atau karena hanya berpegangan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, gitu. Wa kana aktsaru khawdihim wa kana ban bada aktsaru khawdihim panapa nyak benyang madalem mutakallimin fi istikhrajim taifah mutakallimin fi istikhrajim munaqadatil husumi ing dalem makeluar tanakudah banyak-banyak laban. Tanakudah itu kontradiksi sesuatu yang berlawanan. Wa mu'afadatihim ban ngalang banyak-banyak mutakallimin bilawazimi musallamatiha kelaban banyak-banyak kelazimna barang saya terima
barang saya terima khusyuk. Wahada bantining panika kadisa kelakuan qalilun nafi panika titik manfaata fi hakiman ing dalam hak orang la yusallimu setak nerema paseraman siwa daruriyat deka selain daruriyat syai'an deka situng-situng aslan kalaban sama sekali. Falam yakun maka tak beda al kalamu penapa ilmu kalam fi haki ing dalam hak kaulah kafian panika cokok wala lidai ban kuntan mareng penyakit kaulah alladzi kuntum sebada pasera kaulah asku panika mengadu pasera kaulah budak ka dai syafian panika orang yang seberas. Orang yang mendalami ilmu kalam, ya memang di sini adalah Imam Ghazali memberikan metode yang digunakan oleh mutakallimin. Mutakallimin itu kan bagaimana sekiranya kita menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Ghazali di sini memberikan informasi terkait seperti apa para mutakallimin menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendebat orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi itu yang pertama, mutakallimin biasanya menyusun mukaddimah narasi-narasi yang mana narasi tersebut diterima oleh yang bersangkutan. Kita berdebat dengan Salafi Wahabi yang hanya menerima Al-Quran dan Sunnah, atau bahasa di sini adalah mujarradul qabuli minal Quran wal akhbar, ya maka kita pakai murni Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Kita berdebat dengan misalnya orang liberal, ya maka kita pakai nalar logika. Kita berdebat dengan orang Syiah, ya kita pakai kitab-kitabnya Syiah. Mereka menyerang pakai sejarah, ya kita lawannya pakai sejarah. Nah itu adalah bagaimana cara kita berdebat. Ya sama, kalau kita berdebat itu laksana orang memancing. Namanya mancing, kita kalau memancing ikan itu kita umpannya tidak menggunakan apa yang kita makan, tapi kita pakai apa yang ikan makan. Semisal kita kalau ditanyakan apakah kita suka sate misalnya, iya suka mie suka. Tapi apakah kalau kita mancing kita pakai misalnya apa yang kita sukai? Enggak. Kita malah menggunakan cacing. Apakah kita makan cacing? Tentunya enggak. Karena hal itu lebih relevan kepada ikan, lebih disukai oleh ikan, lebih diterima oleh ikan. Itu. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali membuat istilahnya apa sih yang pekerjaannya mutakallimin? Nah, di sini yang pertama ya mereka menyusun narasi-narasi yang mana narasi tersebut bisa diterima oleh lawan, bahkan kalau narasi tersebut berasal dari lawan itu sendiri. Bahkan itu kalau narasi itu dipakai oleh lawan itu sendiri. Juga kata beliau di sini kebanyakan mereka yang menggunakan menampakkan kontradiksi yang dibangun oleh musuh. Istikhraj munaqadah, mengeluarkan apa kontradiksi, menampakkan kontradiksinya di mana di sana. Kontradiksinya di mana? Ya sedari dulu ya memang kayak gitu. Ya misalnya kisahnya Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari beliau kenapa terlepas dari Mu'tazilah di antara perdebatannya dengan ayah dari beliau Abul Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah, yang beliau paparkan di sana adalah istikhraj munaqadah. Apa istilahnya? Menampakkan kontradiksinya di sana bagaimana. Jadi Mu'tazilah itu beranggapan bahwasanya
segala mereka memiliki konsep mura'atus shalah wal aslah. Allah Subhanahu wa taala itu pasti melakukan yang terbaik, menciptakan yang terbaik. Lalu ya maka dari sana ya, kalau orang melakukan kebaikan ya tentunya Allah taala wajib memasukkannya ke surga. Oleh beliau ditanyakan begini, ada tiga orang satunya itu mati ketika kecil, satunya itu orang Islam, sudah besar orang Islam, satunya itu adalah orang kafir. Yang orang Islam itu ditanyakan kepada Abu Ali Al-Jubai, yang Islam ini bagaimana nanti di akhirat? Dia masuk surga atau neraka? Oh ya surga, karena dia orang Islam. Orang yang kafir bagaimana? Dia surga atau neraka? Neraka. Kemudian orang yang masih anak kecil, masih bayi, mati anak kecil itu, dia masuk surga atau masuk neraka? Ya karena dia masih kecil, ya dia itu tidak masuk neraka, tidak masuk surga. Karena konsepnya Mu'tazilah ada manzilah baina manzilatain, antara surga dan neraka, ada konsep itu. Khusus kepada orang yang masih kecil, dia tidak mati ketika kecil. Nah, langsung di sana tanakutnya oleh beliau dikejar, oleh Imam Asy'ari dikejar. Katanya Allah Subhanahu wa taala wajib menciptakan yang terbaik. Kenapa anak kecil itu tidak ditakdirkan panjang umur saja, biar nanti bisa masuk surga, tidak diam di antara surga dan neraka? Imam Ali Al-Jubai menjawablah, itu adalah yang terbaik kepada anak kecil tersebut. Karena kalau seandainya dia besar, maka Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya dia itu akan kafir. Karena tahu kalau dia itu besarnya kafir, maka dimatikan ketika kecil, biar dia tidak masuk neraka. Masih baik dia masuk nazilah baina manzilatain. Oleh Imam Asy'ari ditanyakan lagi, lantas kenapa yang kafir tadi itu, kalau Allah Subhanahu wa taala tahu kalau besarnya kafir, dia itu tidak dimanfaatkan ketika kecil juga, biar dia tidak masuk neraka? Ada di sana ada tanakut, ada kontradiksinya. Katanya di sisi lain Allah Ta'ala wajib menciptakan yang terbaik, di sisi lain orang yang masih kecil itu diwafatkan ketika kecil karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau besarnya dia kafir. Tapi yang kafir ini bagaimana? Seharusnya kan juga kecil juga yang diwafatkan. Itu tanakutnya ada di sana. Ya, dan juga apa yang mereka oleh mutakallimin itu dilakukan adalah mu'akhadah terhadap kelaziman yang mereka terima. Kelaziman itu apa maksudnya? Konsekuensi logis, konsekuensi dari apa yang mereka yakini. Semisal banyak kisah-kisah tentang perdebatan karena kelaziman. Berbicara tentang Mu'tazilah misalnya. Mu'tazilah itu memiliki paham Qadariyah. Maksudnya Qadariyah, apa yang kita lakukan saat ini itu adalah murni karena kudratnya kita. Karena itu adalah murni kekuasaannya kita, bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Mu'tazilah karena Mu'tazilah Islam tentunya meyakini bahwasanya innallaha bikulli syai'in alimah. Allah Subhanahu wa taala kepada setiap sesuatu itu mengetahui gitu. Maka itu dikejar kelaziman dari sana. Kalau kita semisal beranggapan bahwasannya Mu'tazilah
Allah Subhanahu wa taala, kata Mu'tazilah itu mengetahui segala hal. Kenapa Mu'tazilah itu menyatakan bahwasanya Mu'tazilah menyatakan bahwasanya kita memiliki kudrat yang terpisah dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan saat ini itu bukanlah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala tahu nggak apa yang kita lakukan saat ini? Tahu nggak Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita lakukan setelah ini? Kalau Allah Subhanahu wa taala tahu, tentunya ya yang kita lakukan itu adalah murni kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah murni ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan murni kehendaknya kita. Nah, itu. Karena mereka Mu'tazilah meyakini Qadariyah, memiliki pemahaman Qadariyah. Termasuk di antara salah satu asal muasal dari perdebatan itu adalah sebagaimana di Ihya-nya, itu adalah di masa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ya banyak konflik ketika masa Sayyidina Ali. Ada kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu yang keluar dari pertikaian sana. Khawarij itu memberontak dan menganggap bahwasanya keputusan Sayyidina Ali itu adalah keputusan yang melanggar agama. Sayyidina Ali mengutus Ibnu Abbas, dikisahkan mengutus Ibnu Abbas, suruh tanyakan kenapa dia menganggap kita sesat. Ibnu Abbas langsung ke sana, ke Khawarij. Ya, kamu itu kenapa tidak mau ikut Sayyidina Ali? Kenapa? Sayyidina Ali sesat. Ali bin Abi Thalib ya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu berperang, tapi Sayyidina Ali tidak mau mengambil ghanimah, tidak mau menawan budak. Dulu di zaman Rasulullah ya enggak begitu. Kalau perang berarti ada ghanimah, ada harta rampasan, dan juga orang-orang yang tertawan bisa kita jadikan budak. Nah, ini kenapa Sayyidina Ali tidak begitu? Nah, langsung oleh Ibnu Abbas, ini kan kelaziman. Kelazimannya bagaimana kalau pemahamannya kayak gitu? Dikejar kelazimannya. Oh iya, kalau memang begitu, coba bayangkan. Kalau saat peperangan Sayyidina Ali melawan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah tertawan misalnya, apakah kamu berani melawan Sayyidah Aisyah dijadikan budak? Apakah bisa Sayyidah Aisyah bisa dijadikan budak? Padahal jelas di Al-Qur'annya bahwasanya azwajnya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah ibunda dari wazwajuhu ummaha. Gimana kalau di anunya itu di Al-Ahzabnya belajar qiraat itu diantara dulu yang saya anukan adalah yang itu yang ada wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Masih ada ya sekarang. Ma ja'alallahu li rajulin, masih belajar kayak gitu. Itu kan di sana memang menerangkan bahwasanya azwajnya baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah ibunda para umat Islam semua, ummahatul mukminin. Nah, maka ya tentunya setelah Rasulullah wafat, istri-istri yang tertinggal ya tidak boleh dikawinin yang lain. Begitupun juga lebih-lebih lalu ditawan dijadikan budak. Tentu gak logis. Dari sana Khawarij istilahnya kalah belum tentu sadar ya, bukan berarti kalah itu sadar. Karena kalau di mutakalimin di sini memang fungsinya itu adalah menjaga akidah kita biar tidak kalah. Ya. Banyak kalau di Ihya-nya itu yang tadi yang saya bacakan tuh di Ihya-nya,
Wa awwalu man sanna da'watal mubtadi'ah bil mujadalah ilal haqqi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Idh ba'atha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ilal khawarij. Itu dulu awalnya orang yang sanna dalam perdebatan mubtadi'ah itu adalah Sayyidina Ali ketika mengutus Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk berdebat dengan khawarij. Juga banyak warwiya anal Hasan nadhara qadariyan faraja anil qadri. Anal Hasan nadhara qadariyan faraja anil qadri. Juga wa nadhara Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha rajulan minal qadariyah. Ya karena masa yang banyak orang-orang sesat, bermunculan kelompok-kelompok sesat, ya gimana? Di sana dijelaskan tertuanya ya banyak yang sudah tidak ada, tapi pemikirannya tetap ada sampai saat ini. Karena yang sering kami sampaikan, setiap kesesatan itu dari segi firqah ya bisa saja sudah habis, tapi dari segi fikrah tetap bertahan. Khawarij yang memang visi misinya seperti dulu ya tentu